Selamat siang teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Juragan 69. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki ya. Pada siang kali ini saya lagi berada di kawasan sungai ya teman-teman. Sungai yang terdapat bebatuan yang memiliki beragam ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar-besar. Nah, itu saya lagi mencoba untuk ke tepi sungai yang ada di sebelah untuk sedikit agak meneduh ya teman-teman. Tapi harus hati-hati dikarenakan batunya itu sedikit agak licin. Jadi kalau terpleset sangat membahayakan, apalagi banyak bebatuan. Dan di tepi sungai ini ya cukup sejuk untuk udaranya teman-teman, karena terhindar dari yang namanya sinar matahari secara langsung, karena di atasnya itu ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan pohon yang rindang. Jadi ya bisa dijadikan tempat untuk meneduh supaya tidak terlalu kepanasan dan nantinya bisa menyebabkan kulit kita itu menjadi gosong. Ya sebenarnya kalau anak laki-laki itu kulit gosong tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa mereka itu tergolong pekerja keras yang mengusahakan penghasilan dari hasil keringatnya sendiri tanpa meminta kepada orang tua. Itu lebih baik ketimbang yang meminta ya teman-teman. Selagi kita dapat menghasilkan sendiri, kenapa harus meminta sama orang tua? Seharusnya kita yang membantu kepada orang tua ya, karena sudah besar dan sudah memiliki penghasilan yang lumayan. Sungai adalah jalur air yang alami dan merupakan tempat berkumpulnya air tawar yang bersumber secara alamiah dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air sungai akan mengalir menuju lautan, danau ataupun sungai yang memiliki ukuran lebih besar. Di daerah hulu sungai, air pasti akan mengalir lebih deras dibandingkan dengan arus sungai yang mengalir di bagian hilir. Perlu dipahami bahwa aliran sungai tidak selalu mengalir lurus. Ada juga yang berliku. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses pengikisan dan juga pengendapan yang terjadi di sepanjang sungai. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dengan sendirinya akan mengalir melalui sungai. Kemudian air tersebut akan mengalir menuju ke laut atau danau dan tampungan yang lebih besar. Air yang ada di dalam sungai biasanya adalah kumpulan dari hasil presipitasi, misalnya air hujan, mata air, dan juga di beberapa negara, air sungai adalah hasil dari lelehan es ataupun salju yang mencair secara perlahan. Ada beberapa bagian yang akan membentuk sebuah sungai, di mana awalnya berasal dari mata air yang terus mengalir sampai mencapai anak sungai. Sebagian aliran anak sungai itu akan terus mengalir hingga saling bertemu dan membentuk sebuah sungai utama. Air sungai yang terus-menerus mengalir kadang-kadang akan dibatasi oleh sebuah tebing yang ada di bagian kiri dan juga kanan sungai,
hingga pada akhirnya air akan mengalir terus sampai bertemu di lautan. Ujung itulah yang dikenal sebagai muara sungai. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pola aliran sungai yang nantinya akan mengalir dan berakhir di laut. Sungai adalah suatu aliran air yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang, serta terus mengalir dari hulu hilir. Bentuk sungai tersendiri tidak harus berwujud aliran air yang berada di permukaan tanah, namun bisa juga berada di bawah tanah atau biasanya disebut sebagai underground river, di mana sepanjang aliran sungai tersebut nantinya akan membentuk sebuah aliran tertentu yang nantinya akan menyesuaikan dengan alam. Berbagai jenis pola aliran sungai juga nantinya akan mengalir dan akhirnya bermuara ke lautan. Jenis sungai sendiri dapat dikategorikan berdasarkan genetik, jumlah air, dan juga sumber air yang mengalir. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkapnya. A. Berdasarkan jumlah airnya. Beberapa contoh dari jenis sungai berdasarkan jumlah airnya yaitu sungai periodik, sungai permanen, sungai ephemeral, dan sungai intermittent. B. Berdasarkan genetiknya. Beberapa contoh sungai berdasarkan genetiknya adalah sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai andesen, sungai resekuen, dan sungai analinal. C. Berdasarkan sumber airnya. Beberapa contoh sungai berdasarkan sumber airnya adalah sungai gletser, sungai hujan, dan sungai campuran. Pengertian pola aliran sungai. Pola aliran sungai adalah sebuah kumpulan dari sungai-sungai yang memiliki bentuk yang sama. Dalam hal itu menggambarkan kondisi profil dan juga genetik sungai itu sendiri. Terbentuknya pola aliran sungai ini disebabkan adanya berbagai faktor alami. Di antaranya yaitu jenis tanah dan juga batuan, topografi, morfologi, kemiringan, tingkat erosi, dan struktur geologi. Seiring berjalannya waktu, sistem jaringan yang ada di sungai akan membentuk pola aliran sungai yang bercabang dan akan menyesuaikan dengan faktor lingkungan sekitar. Jenis pola aliran sungai. Perbedaan pola aliran sungai yang ada di satu daerah ke daerah lainnya sangat dipengaruhi oleh perbedaan topografi, struktur, dan juga litologi batuan dasar. Secara umum, pola aliran sungai ada beberapa jenis. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. 1. Pola aliran sungai dendritik. Pola aliran sungai yang pertama adalah pola aliran sungai dendritik. Apabila kita melihat penampang daun yang ada nadinya, di sana kita akan melihat pola aliran tersebut. Pola aliran dendritik sangat menyerupai penampang yang ada di sebuah daun. Jadi kita akan melihat bahwa sungai jenis ini mempunyai banyak sekali cabang yang mengalir ke segala arah. Secara umum, pola aliran sungai yang satu ini dikendalikan oleh litologi yang homogen, di mana pola aliran sungai ini mempunyai struktur aliran yang dikendalikan oleh jenis batuan. Pola aliran dendritik merupakan salah satu pola aliran yang sungai dengan cabang aliran yang menyerupai garis-garis yang ada di penampang daun. Pada dasarnya pola aliran tersebut dikendalikan oleh litologi homogen, di mana pola aliran sungai ini mempunyai struktur aliran yang dikendalikan oleh jenis batuan. Untuk tekstur aliran didefinisikan sebagai panjang aliran sungai per satuan luas. Misalnya saja, aliran yang mengalir di atas batuan yang tahan terhadap erosi akan membentuk struktur aliran yang padat. Sementara batuan seperti granit akan membentuk tekstur yang cenderung halus. Ketahanan batu terhadap erosi akan berdampak besar pada pembentukan cekungan sungai. Sedangkan batuan yang tidak tahan terhadap erosi akan mudah terkikis dan membentuk saluran air aliran sungai. 2. Pola aliran sungai radial.
Jenis pola aliran berikutnya adalah pola aliran sungai radial. Seperti namanya, pola aliran yang satu ini merupakan pola aliran sungai yang merambat ke segala arah, sehingga sungai yang mempunyai pola aliran ini mempunyai pusat yang menyebar ke segala arah sungai. Misalnya saja adalah mata air gunung yang mengalirkan air ke segala arah. Pola aliran sungai radial merupakan pola aliran yang arah alirannya disebarkan secara radial dari titik ketinggian tertentu, misalnya puncak gunung berapi atau puncak pencurian magma. Pola tersebut tercipta setelah adanya pembentukan permukaan bumi cembung, di mana hal itu merupakan asal dari aliran yang dihasilkan. Jenis pola aliran sungai ini juga sering ditemukan di dalam kubah dan lakolit di dalam jenis lanskap tersebut. Pola aliran sungai mungkin saja adalah sebuah kombinasi dari pola radial dan anular. Adapun contoh lainnya yang mengikuti pola aliran sungai radial yaitu magma ataupun kawah di atas gunung. 3. Pola aliran sungai radial sentripetal. Pola aliran sungai selanjutnya adalah pola aliran radial sentripetal. Meskipun namanya hampir sama dengan pola aliran sungai radial, tapi sebenarnya keduanya berkebalikan, di mana dalam aliran radial saat mata air benar-benar mengalir cembung ke segala arah, maka mata air tersebut akan mengalir dalam satu arah yang ada di dalam arah radial sentripetal ini. Pola aliran radial sentripetal ini merupakan pola yang berlawanan dengan pola radial. Di dalam pola aliran sungai ini, sungai umumnya akan mengalir ke cekungan yang besar atau lebih rendah. Umumnya pola aliran sungai yang satu ini banyak ditemukan di Amerika Serikat sebagian barat. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa pola aliran sungai ini mengalir ke titik tertentu, misalnya saja ke cekungan besar ataupun sumur. Daerah yang biasanya ditemukan pola aliran sungai macam ini umumnya berada di barat atau barat laut Amerika Serikat. Selain itu, pola aliran sungai yang satu ini juga bisa berkembang menjadi pola anular. Pola yang berbentuk anular merupakan sebuah pola aliran sungai yang pada awalnya merupakan aliran sungai radial sentripetal. Tapi selanjutnya muncul sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai subsekuen yang sejajar. 4. Pola aliran sungai rektagular. Secara umum, sungai yang mempunyai pola aliran rektangular tersebut alirannya akan dikontrol oleh struktur geologi, seperti halnya struktur rekahan dan juga struktur patahan. Sungai yang mempunyai pola aliran rektangular umumnya terjadi pada struktur batuan yang beku. Sungai dengan jenis pola aliran ini biasanya memiliki bentuk yang lurus mengikuti arah patahan. Adapun ciri-ciri dari sungai dengan pola aliran ini yaitu bentuk sungainya tegak lurus dan merupakan hasil dari saluran-saluran air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi. Pola aliran sungai rektangular pada umumnya berkembang di batuan yang tahan terhadap erosi dan tipenya mendekati seragam, tapi dikontrol oleh rekahan yang berasal dari dua arah yang mempunyai sudut yang saling tegak lurus. Cabang-cabang dari pola aliran sungai ini biasanya akan membentuk sudut tumpul dengan sungai utamanya. 5. Pola aliran sungai trellis. Biasanya trellis juga dikenal dengan istilah pagar. Memang benar adanya. Seperti namanya, pola aliran sungai trellis merupakan sebuah sungai yang alirannya serupa dengan pagar, di mana jenis pola aliran tersebut dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan antiklin dan sinklin. Sungai yang memiliki pola aliran jenis ini mempunyai ciri-ciri yaitu kumpulan saluran-saluran air yang membentuk suatu pola yang sejajar dan mengalir mengikuti arah kemiringan lereng dan tegak lurus terhadap saluran utamanya. Saluran utama yang ada di pola aliran sungai trellis umumnya searah dengan sumbu lipatan. Pada aliran trellis mengandung perpaduan antara sungai subsekuen dan sungai konsekuen. Jenis pola aliran sungai yang satu ini juga bisa berbentuk sepanjang lembah paralel di sabuk lipatan pegunungan.
Di wilayah tersebut jenis sungai ini akan banyak melalui lembah untuk nantinya bisa bergabung dengan saluran utamanya yang akhirnya akan menuju ke muara sungai. 6. Pola aliran sungai paralel atau sejajar. Sistem pola aliran sungai paralel merupakan suatu sistem aliran yang tercipta oleh lereng yang curam dan terjal. Hal tersebut disebabkan oleh morfologi lereng yang terjal, maka terbentuklah aliran sungai yang terbentuk lurus-lurus mengikuti arah lereng dengan cabang sungai yang relatif sedikit. Pola aliran sungai paralel tercipta pada morfologi lereng yang memiliki kemiringan lereng yang seragam atau serupa. Pola aliran paralel terkadang mengindikasikan adanya sebuah patahan yang besar dan memotong daerah yang memiliki batuan kasar berlipat dan kemiringan yang curam. Semua bentuk dari transisi bisa terjadi di dalam pola aliran trellis, paralel, dan dendritik. 7. Pola aliran sungai radial sentrifugal. Pola aliran sungai radial sentrifugal merupakan salah satu pola aliran sungai yang berada di kerucut sebuah gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap kedua, di mana aliran dari jenis sungai ini yaitu menuruni lereng. 8. Pola aliran sungai pinat. Pola aliran pinat adalah sebuah bentuk aliran sungai yang cenderung lebih kompleks daripada pola aliran sungai dendritis, di mana pola aliran sungai jenis ini mempunyai karakteristik yang cabang ataupun anak sungainya berbentuk sejajar dengan induk sungainya. Selain itu, pola aliran sungai ini mempunyai muara di induk sungai yang berbentuk sudut lancip. Sudut yang ada di pola aliran sungai pinat akan mewakili lereng dengan tingkat kemiringan yang tinggi. Dengan pola aliran sungai yang satu ini bisa ditemukan di lereng gunung seperti Gunung Sinabung, lereng Gunung Kerinci, dan juga lereng Gunung Tandikat. 9. Pola aliran sungai Barbet. Pola Barbet merupakan salah satu pola aliran sungai yang ada di daerah hulu dan mengalir dengan aliran yang cenderung sempit. Di dalam pola aliran ini, anak sungai atau cabang-cabang sungai akan bergabung dengan sungai utama dan disertai dengan sudut lancip yang menuju ke arah hulu. Pola aliran sungai yang satu ini tercipta karena adanya pembajakan arus sungai. Adapun karakteristik dari pola aliran sungai Barbet yaitu berbentuk tanduk atau gunting yang sedang terbuka. Keberadaan pola aliran sungai yang satu ini dapat ditemukan di Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. 10. Pola aliran sungai Deranget. Pola aliran sungai Deranget adalah salah satu pola aliran sungai yang berbentuk tidak teratur, di mana pola aliran sungai yang satu ini biasanya berada di danau dan rawa-rawa. Jenis pola Deranget memiliki arus yang keluar masuk melalui danau atau rawa-rawa, sementara cabang atau anak sungainya rata-rata pendek-pendek. Keberadaan pola aliran sungai Deranget hanya bisa ditemui di sekitar rawa-rawa atau danau. 11. Pola aliran sungai Braidet. Pola aliran sungai Braidet atau teranyam adalah pola aliran sungai yang terbentuk karena aliran sungai terbagi. Fenomena tersebut berasal dari gangguan aliran sungai ataupun arus, seperti halnya pengendapan aliran sungai yang ada di tengah. Bisa saja endapan tersebut merupakan salah satu bawaan dari arus sungai dari aliran arus sebelumnya. Ya, mungkin teman-teman sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman selalu terhibur dengan konten yang selalu saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan terima kasih.